يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil arda magharibiha barriha wa bahriha al haya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisyah nurul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. Thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kemarin kita sudah menegaskan bahwa penting untuk kemudian ditegaskan ketika kita sedang mau mengajar atau belajar tasrif istilahi, penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang perlu ditekankan adalah yang mazid, bukan yang mujarrad. Kenapa kok kemudian yang mazid? Lebih disebabkan karena sifat dasar dari fi'il mazid itu qiyasi. Ya. Bagaimana harus melafadzkan fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, kemudian fi'il amarnya, semuanya itu adalah tinggal mencocokkan dengan wazannya saja. Karakter fi'il mazid itu seperti itu. Ya.
Kalau seandainya kita sudah membiasakan diri melakukan ta'wid, kemudian selama waktu 1, 2, 3 bulan sudah tahfidz, insya Allah akan ada banyak kemudahan ketika kemudian yang kita tekankan itu adalah merupakan fi'il mazid. Tidak seperti itu karakternya kalau seandainya kita berbicara tentang fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu sifatnya masmu', sama'i. Itu ya. Bagaimana melafatkan fi'il madinya? Apakah ain fi'ilnya harus di dhammah, di fathah atau di kasrah? Apakah harus diikutkan pada wazan fa'ala, fa'ila atau fa'ula? Fi'il mudhari'nya apakah kemudian harus yaf'ulu, yaf'alu atau yaf'ilu? Apakah juga harus di dhammah, di fathah atau di kasrah? Bagaimana bentuk bacaan masdarnya? Apakah yang ada itu adalah isim fa'il atau sifatun musyabbahatun bismil fa'il? Semuanya itu kalau kita berbicara tentang fi'il mujarrad yang itu sifat dasarnya adalah masmu', sifat dasarnya adalah sama'i, itu tidak bisa kita lakukan. Ketergantungan kita kepada kamus itu cukup luar biasa. Orang yang bukan pendatang baru, bahkan mungkin kualifikasinya sudah ustadz, kalau seandainya misalnya bertemu dengan fi'il mujarrad yang baru saja dikenal, sulit untuk kemudian menentukan kira-kira ini ikut wazan fa'ala, fa'ula, atau fa'ila. Ini mengikuti wazan yaf'ulu, yaf'alu, atau yaf'ilu. Ketika dia ngomong misalnya menduga-duga saja, itu tepak-tepakan, tidak seperti mazid. Itu yang kemarin kita tegaskan. Ya. Jadi berangkatlah untuk penekanan itu dari fi'il mazid. Untuk sudah tahfidz itu adalah fi'il mazid. Bahwa pengenalannya itu harus berangkat dari fi'il mujarrad, itu merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa kok merupakan sebuah keniscayaan? Lebih disebabkan karena yang namanya fi'il mazid itu rumusnya adalah fi'il mujarrad ditambah huruf ziyadah. Gak mungkin kita meninggalkan fi'il mujarrad, gak mungkin. Kita kenalkan bahwa fi'il mujarrad dalam konteks fi'il madhinya itu ada 3 bab. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau seandainya dikembangkan dalam konteks fi'il mudhari, itu ada 6 bab. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itu lengkap. Fathah, dhamma, kasrah. Ya, kalau fa'ila cuma 2 pengembangannya, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Kalau fa'ula hanya 1 pengembangannya, yaitu yaf'ulu. Itu harus kita kenalkan. Tapi kalau seandainya kemudian harus dihafalkan sak mauzun-mauzunnya, itu mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Itu yang kemarin dalam episode sebelum ini adalah saya kepingin menegaskan bahwa seakan-akan taklifu ma la yutok. Taklifu ma la yutok, membebani sesuatu yang di luar kemampuan dari peserta didik kita, peserta didik pemula kita, kalau seandainya kita harus memerintahkan murid-murid kita untuk hafalan mulai awal sampai akhir. Awal sampai akhir disuruh hafalan. Wah, itu agak berat itu. Ya. Tapi harus dikenalkan misalnya wazan-wazannya, contoh-contohnya itu dikaji dan kemudian tidak disuruh hafalan, ya nggak masalah kalau seperti itu. Itu disesuaikan dengan waktu, ketersediaan waktu yang ada, begitu. Sekarang saya ngomong tentang konsep al-waznu. Apa wazan itu? Penting untuk kemudian ditegaskan dalam pembelajaran tasrif istilahi. Ya. Kurang bagus. Perhatikan. Kalau seandainya kita melihat referensi yang ada, wazan itu selalu dikaitkan dengan fa, ain, dan lam. Apakah mujarradnya, apakah mazidnya, mesti berangkat fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il itu diwakili. Untuk kemudian disebut sebagai wazan, harus terdiri dari fa, ain, dan lam. Itu definisi resmi. Ya.
Jadi kalau seandainya kita ngomong dalam konteks misalnya fi'il mujarrad, yang namanya wazan itu adalah fa'ala, kemudian fa'ila, ya, kemudian fa'ula. Ini kalau fi'il madhi. Ini kalau seandainya kita ngomong, pokoknya harus terdiri fa, ain, dan lam. Kalau seandainya kita kaitkan dengan fi'il mazid misalnya, yang namanya wazan itu harus terdiri dari fa, ain, dan lam ditambah huruf ziyadah. Maka di sini kalau seandainya mazidnya itu adalah biharfin, dimaksud dengan wazan itu adalah fa'ala pakai tasdid. Ada af'ala, ini wazan ini. Ada fa'ala, ini wazan ini. Fa'ala, ada fa, ain, dan lam. Kalau seandainya dikembangkan menjadi mazid biharfaini, yang dimaksud dengan wazan itu ya adalah misalnya ada tafa'ala, misalnya begitu. Ada tafa'ala. Ini wazan ini. Pokoknya harus terdiri dari fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Begitu. Ifta'ala. Fa, ain, lam. Infa'ala. Fa'ain, dan lam. Wazan itu begitu memang. Ya. If'ala. Wazan itu begitu. Untuk bisa disebut sebagai wazan, harus mengikuti, harus ada unsur fa'ain dan lam. Itu definisi resminya. Kalau seandainya dikembangkan pada bithalathati ahrufin, maka yang dimaksud dengan wazan itu adalah yang harus mengikuti wazan istaf'ala. Harus ada fa, ain, dan lam. Ya. If'au'ala. If'au'ala. If'au'wala. If'au'ala. If'au'wala. Dan if'ala. Jadi yang dimaksud dengan wazan itu, kalau seandainya kita melihat definisi resmi yang ditawarkan di dalam kitab-kitab itu, harus mengikuti, harus mengandung salah satu unsur fa, ain, dan lam. Ya. Saya kepingin mengusulkan yang lain. Sampean, kalau seandainya itu bukan Al-Quran, untuk kepentingan mempermudah murid-murid kita, tidak dosa, tidak haram kalau seandainya kemudian misalnya kita menawarkan sesuatu yang itu berdasarkan kajian analisis kita, penelitian kita, perenungan panjang kita, itu rasional. Itu tadi pagi saya sudah ngomong, sampean kepingin jadi guru besar, harus ada novel, harus ada kebaruan yang ditawarkan oleh panjenengan itu. Jangan yang pancet-pancet yang ditawarkan oleh yang dulu-dulu. Apa tawaran yang kepingin saya tegaskan dalam konteks wazan dan mauzun ini? Wazan itu harus dikembangkan yang mewakili bina. Untuk kepentingan praktis, ya, untuk kepentingan praktis, hafalan, penerapan, aplikasi, dan seterusnya itu, menurut saya tidak cukup kalau seandainya kita hanya sekedar misalnya yang dimaksud wazan itu adalah fa, ain, dan lam. Fa, ain, dan lam. Wazan itu harus mewakili bina. Sehingga kita harus misalnya memilih salah satu dari misalnya yang bina sahih itu apa saja, yang salim apa saja, yang mudha'af apa saja, yang mahmus, yang mana, yang satu saja sebagai pilihan dijadikan sebagai wazan mewakili bina. Pun juga demikian, yang mu'tal itu harus mewakili salah satu. Apakah itu binanya misal, ataukah itu misalnya ajwaf, apakah itu sifatnya nakis, apakah itu lafif, satu-satu harus dipilih sebagai sesuatu yang pada akhirnya kita jadikan sebagai wazan. Saya kepingin meyakinkan panjenengan untuk kemudian misalnya ini penting untuk kemudian direnungkan lagi. Saya contohkan misalnya,
antara wazan dan mauzun itu harus sama persis dari sisi pelafatannya. Kalau seandainya misalnya tidak sama persis dari sisi pelafatannya, peserta didik pemula akan bermasalah ketika kemudian ini dianggap sebagai wazan dari mauzun tertentu. Kalau seandainya kisah misalnya tafa'ala, ya, kita bandingkan misalnya taqoto'a. Sama persis, enak ini. Fathah, 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 alif mati. Enak ini. Tafa'ala, fi'il mudhari'nya apa? Ya tafa'alu. Akhirnya bagaimana fi'il mauzunnya taqoto'a ini? Ya tafa'alu. Akhirnya ya taqoto'u, ya taqoto'u. Tafa'ala ya tafa'alu, taqoto'a ya taqoto'u. Sama persis. Di sini tafa'ulan masdarnya. Tafa'ulan. Maka di sini adalah taqotu'an. Taqotu'an. Sama persis. Kenapa ini? Karena ini adalah satu wazan dan satu bina. Ini salim, ini juga salim. Menjadi kesulitan kalau seandainya misalnya saya akan mengikutkan pada wazan tafa'ala, tapi yang misalnya saya tulis adalah ta'ato. Ta'ato itu mengikuti wazan tafa'ala. Ya. Tapi kalau seandainya kemudian ditasrif, ini agak kesulitan bagi peserta didik pemula untuk kemudian bisa mudah. Ta'ato, samakan dengan tafa'ala. Ya ta'ato. Ta'ato, ya ta'ato. Di sini, ini sudah nggak sama. Ini sudah nggak sama, ini sudah nggak sama. Yang paling ekstrim tidak sama adalah ketika di sini tafa'ulan, di sini ta'atian. Kasroh di sini dhammah. Coba. Bagaimana kita bisa misalnya menjelaskan kepada peserta kita bahwa yang namanya ta'ato itu mengikuti wazan tafa'ala, sementara untuk pelafatannya itu ada yang sangat ekstrim, di sini di dhammah, di sini di kasroh. Saya menegaskan ini, coba sampean pahami pikiran saya. Ini sangat penting bagi sampean untuk kemudian bisa kritis. Pahami pikiran saya. Ya, saya kepingin menegaskan bahwa penting dalam konteks aplikasi nanti, penting untuk kemudian merubah konsep tentang wazan. Wazan itu harus yang sama persis, baik dari sisi tulisan maupun dari sisi pelafatannya. Wazan itu begitu. Sulit untuk kemudian, ayo samakan dengan tafa'ala yang disuruh tasrif adalah ta'ato. Ini mazid, ini sifatnya qiyasi. Kalau seandainya disuruh mentasrif, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Ayo ta'ato sekarang. Ta'ato ya ta'ato. Sudah. Ta'ato ya ta'ato ta'atiyan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Di sini dhammah, di sini kasrah. Bagaimana kita bisa mengatakan misalnya bahwa ta'ato ini cara pentasrifannya disamakan dengan tafa'ala. Sementara mulai dari yang pertama, di sini fathah, di sini sukun, di sini fathah, di sini dhammah, di sini sukun, kemudian di sini dhammah, di sini kasroh. Kenapa saya kok kemudian kepingin menawarkan untuk kepentingan aplikasi ketika kita harus mentasrif anak didik kita, ayo sih tasrif ta'ala sekarang.
disamakan dengan apa Ustaz? Bahasa lainnya, ini wazannya apa? Yang dibaca setiap hari adalah ta'ato. Samakan dengan ta'ato yang biasa dibaca setiap hari sebelum memulai pelajaran itu. Ta'ato ya ta'ato, ta'ala ya ta'ala, ta'atiyan, ta'aliyan. Sama persis. Wa muta'aton, wa muta'alan, fahuwa muta'atin, fahuwa muta'alin, wa dhaka muta'aton, wa dhaka muta'alan, ta'ato, ta'ala, la tata'ato, la tata'ala. Sama persis. Ya. Samakan dengan ta'ato. Nasrif ta'ala, samakan dengan ta'ala. Ta'ato. Ayo ini talaqo ditasrif. Samakan dengan apa? Kalau ngomong samakan dengan tafa'ala, akan ada kesulitan. Kenapa? Karena meskipun ini sebenarnya secara konsep ini adalah mengikuti wazan tafa'ala, ini adalah lil musyarakah bainatsnaini fa'aktsara. Ini. Tapi dari sisi pelafatan ada yang ekstrim beda. Ketika masdar di sini di dhammah, tapi di sini di kasroh karena ada proses i'lal yang nanti akan kita jelaskan. Saya hanya kepingin menegaskan kepada sampean, wazan untuk kepentingan aplikasi jangan hanya dibatasi pada fa'ain dan lam, tapi kembangkan pada yang mewakili bina. Kalau seandainya murid-murid kita mau disuruh untuk mentasrif ta'ala, ya ta'ala, talaqo, ya talaqo, janganlah kemudian anak didik kita suruh untuk menyamakan dengan tafa'ala, karena dari sisi pelafatan akan berbeda jauh, tapi suruhlah anak didik kita ini samakan dengan ta'ato, di mana ta'ato ini sering kita lafadzkan setelah kita mau memulai pelajaran. Konsep tentang digeser menjadi yang mewakili bina. Ini sampean penting untuk kemudian saya jelaskan. Kenapa kok kemudian dalam al-waznu kolom yang sudah kita jelaskan itu di sini entah ada entah enggak ini. Kalau di sini ada ya kolom al-waznu ya. Wazan adalah yang mewakili bina. Begitu ya. I'tada, ya'tadu. Ayo disamakan. Misalnya i'tada, ikhtara. Samakan dengan apa? Ifta'ala. Kenyataannya mengikuti wazan ifta'ala. Ifta'ala, yafta'ilu. Ikhtara, yakhtaru. Sudah beda ini. Ifta'ala, yafta'ilu. Ikhtara, yakhtaru. Ikhtiyaran wa mukhtaran. Fahuwa mukhtarun. Fahuwanya mukhtarun. Wadhaka mukhtarun. Sama persis tulisan wadhaka dengan fahuwa, antara isim fa'il dan isim maf'ulnya sama persis. Bagaimana kita bisa mengatakan misalnya ayo tasrif ikhtara samakan dengan ifta'ala, sementara dari sisi pelafatan antara ikhtara dengan ifta'ala itu beda. Saya kepingin menegaskan, ini saya ket mau teng metenteng coba teng metenteng ini ya. Itu kepingin menegaskan untuk kepentingan aplikasi, untuk kepentingan anak-anak terampil mentasrif, kembangkan konsep wazan, jangan hanya yang mewakili fa, ain dan lam saja, tapi dikembangkan pada yang mewakili bina. Ayo, ikhtara ditasrif. Misalnya begitu. Disamakan dengan apa? Kalau begitu jangan ngomong disamakan dengan ifta'ala. Karena nanti gak kena. Ifta'ala, ikhtara. Sudah gak sama itu. Yafta'ilu, yakhtaru. Gimana? Ya. Ifti'alan, ikhtiyaran. Agak sama. Ya. Wa mufta'alan wa mukhtaran, agak gak sama itu. Fahuwa mukhtarun, fahuwa mufta'ilun, sudah gak sama. Ya. Coba. Wazan harus dikembangkan yang mewakili bina,
secara konseptual memungkinkan untuk kemudian kita usulkan dalam konteks pembelajaran yang lebih efektif ketika kemudian misalnya kita menyuruh anak-anak didik kita, peserta didik kita untuk mentasrif untuk kepentingan itu, maka menjadi tidak salah kalau seandainya misalnya coba sampean tasrif ta'ala disamakan dengan apa Ustadz? Jangan ngomong disamakan dengan tafa'ala. Karena apa? Cara pentasrifannya jelas tidak sama. Harokat fathah dhammahnya tidak sama. Samakan dengan yang sama saja. Ditasrif dengan yang sama. Ini ta'ala disamakan dengan apa Ustadz? Sampean setiap hari sebelum memulai pelajaran kan sudah menghafalkan ta'ato. Ta'ala samakan dengan ta'ato. Talaqo samakan dengan ta'ato. Ya gampang. Talaqa ya talaqa talaqiyan wa mutalaqan fahuwa mutalaqin wa dhaka mutalaqan talaqa la tatalaqa mutalaqan mutalaqan. Ya, ikhtara misalnya. Ayo disamakan dengan apa? Jangan disamakan dengan ifta'ala. Kenapa? Karena pelafatannya memang tidak sama. Ikhtaro itu nanti isim fa'il dan isim maf'ulnya meskipun prosesnya diproses dari sesuatu yang berbeda, tapi hasil akhirnya sama. Fahuwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun. Bareng-bareng ayo. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran wa mukhtaran fahuwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun. Ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun. Ya, begitu. Jadi untuk wazan tolong kembangkan yang mewakili bina. Ya. Begini ini hasil perenungan loh. Jangan ditanya oleh sampean misalnya pada saya, itu di kitab apa Ustadz begitu? Nggak ada memang. Ini ngarang dewe, nggak apa-apa. Untuk kepentingan pembelajaran lebih praktis, lebih mudah dan seterusnya, nggak masalah. Itu yang saya katakan dalam konteks akademisi di kampus yang dihargai itu justru yang berbeda. Ya, nggak masalah sampean. Justru sampean harus mengusulkan untuk kepentingan aplikasi, untuk kepentingan praktis, untuk bagaimana bisa menerapkan murid-murid pemula kita yang lebih bagus itu, wazan itu tidak hanya misalnya itu hanya yang misalnya yang fa'ain dan lam saja, akan tetapi yang mewakili bina. Inilah alasan kenapa kok kemudian tasrifan di sini di pinggirnya itu selalu diberi kata-kata bina. Ini sahih salim, ini mudha'af, ini ajwaf wawi, ini nakis wawi. Ini selalu. Inspirasinya dari sini. Tapi saya tegaskan. Ya, saya tegaskan dalam bentuk yaitu penegasan itu. Bahwa wazan itu harus yang mewakili bina. Jangan hanya kemudian dibatasi hanya fa'ain dan lam saja, akan ada kesulitan yang cukup luar biasa, yang akan cukup serius ketika kemudian wazan hanya fa'ain dan lam saja. Apakah itu misalnya mujarrad ataukah itu mazid? Apakah mazidnya itu biharfin, biharfaini atau bithalathati ahrufin? Akan ada kesulitan. Sehingga sampean ngerti pikiran saya. Kenapa saya kok menyuruh sampean ketika mau memulai pelajaran, suruh menghafal satu mazid, dan mazidnya itu mewakili bina. Dan itu dalam kolom, itu saya tulis al-waznu. Wazan. Ada mauzun. Kenapa? Karena memang yang selafal itu, yang selafat, untuk pelafatan yang sama, itulah yang kemudian yang jadi, yang saya kejar. Pelafatannya harus sama. Gitu. Ya itu tadi. Kalau seandainya kemudian misalnya, bareng-bareng, amadda. Amadda yumiddu dadan. Fahuwa mumiddun wa dhaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun. Fi'il amarnya apa? Amidda. Ya. Fi'il amarnya ini amidda. Itu mengikuti wazan apa ini? Mengikuti wazan af'ala. Coba ditasrif af'ala sekarang.
Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa huwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Ekstrim bedanya antara fi'il amar dalam af'ala itu af'il dengan yang mudha'af amidda. Ekstrim. Sulit untuk kemudian memaksa murid-murid kita untuk misalnya, ayo amadda sekarang, samakan dengan apa Ustaz? Af'ala. Gimana cara menyamakannya? Jelas beda. Oleh sebab itu ditegaskan, diformalkan bahwa yang namanya wazan itu harus yang mewakili bina. Ya, apakah yang sahih salim, apakah yang mudha'af, apakah yang mahmus, itu satu-satu dibaca. Kalau seandainya panjenengan melihat misalnya di sini, kolom dalam tasrif istilahi itu semuanya mewakili. Ya. Itu ada di sini. Ya, misalnya di dalam, ini. Ya. Tabel tadrib 5 ini misalnya. Bisa di zoom. Tabel tadrib 5 misalnya. Itu begitu. Kolom pertama disebut sebagai al-waznu, yang ini disebut sebagai al-waznu ini. Ini selanjutnya adalah al-mauzun. Ini al-waznu, ini al-mauzun. Sejak awal al-waznu itu ke sini. Tidak hanya yang mewakili fa'ain dan lam saja. Konsep dasarnya wazan itu sama lihat di referensi manapun fa'ain dan lam. Tapi untuk pembelajaran praktis perlu dikembangkan yang namanya wazan itu yang mewakili bina. Sehingga penting untuk kemudian ditegaskan bagaimana cara belajar tasrif istilahi. Berangkatlah yang kemarin, berangkatlah dari konsep pembelajaran fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Tekankan yang mazid ketika harus tahfidz. Tekankan yang mazid ketika harus tahfidz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wazan harus dikembangkan. Jadi itu yang paling penting. Ya. Yang paling penting kesimpulannya ketika kemudian kita harus ngajari murid-murid kita untuk misalnya belajar tasrif istilahi itu ada dua hal yang paling penting adalah tekankan al-mazid, ini harus ditekankan, berangkatlah dari ini. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua itu adalah konsep al-waznu itu harus dikembangkan, waznu itu harus dikembangkan yang mewakili bina. Itu kesimpulannya. Supaya sampean tahu pikiran-pikiran saya. Oh gitu Ustaz pikirannya. Itu berdasarkan perenungan panjang. Nggak ngawur itu. Ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.